Kalau kalian pemula, gimana sih cara belajar bahasa Inggris yang gampang dan simple? Video ini kita akan bahas 5 cara simple belajar bahasa Inggris jika kamu pemula dan ya pastinya nggak membosankan dan kalian bisa pelajarinya sendiri di rumah. Mari kita mulai. Yang pertama, yang simple dan umum semua orang pasti tahu, yaitu nonton film. Karena apa? Karena nonton film ini membantu kita menyadari bagaimana bahasa itu bergerak, bagaimana bahasa itu berjalan dalam pikiran kita dan terus menjadi bahasa yang sering kita dengar. Nah, ketika bahasa itu sering kita dengar, kita sudah biasa bagaimana pengucapannya, vocabulary-nya apa saja, diksinya banyak, itu kan meningkatkan bagaimana pikiran kita supaya bisa belajar bahasa Inggris dengan benar. Tapi tentunya simpelnya adalah dengan bahasa Inggris yang baik. Caranya yang awal-awal kita pakai subtitle. Terus subtitle ini harus dalam bentuk bahasa Inggris biar kita tahu apa yang dibicarakan, apa yang diomongin, yang kita dengar harus sinkron dengan tulisan yang di bawah subtitlenya. Nah, itu akan membantu kita belajar bahasa Inggris dengan cepat. Tapi ingat, sekali lagi itu harus dengan keinginan yang kuat juga. Yang kedua, jangan takut bicara atau jangan takut ngomong. Kenapa? Karena banyak teman-teman di luar sana, siswa-siswa saya di luar sana ketika mau ngomong, dia sudah takut duluan, udah keringat dingin duluan. Padahal, kalau kita tidak takut, nggak takut salah, maka kita akan lancar ngomongnya. Jadi kita fluensi dan nggak ada beban. Kalau kita ketakutan ketika saat ngomong dalam bahasa Inggris, itu membantu pikiran kita dan menahan pikiran kita supaya tidak ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau kita tidak takut, akan simple. Maka kita tidak peduli yang namanya grammar, tidak peduli dengan mispronunciation. Nah, yang perlu diperhatikan adalah keberaniannya dulu, supaya kita tahu cara mengucapkannya dulu. Karena itu adalah yang basic yang baik. Ketika kita, pengucapannya salah, kita tahu bagaimana memperbaikinya, gitu. Kalau kita nggak tahu cara memperbaikinya, bagaimana kita bisa improve? Itu alasannya. Yang kedua. Ketiga, perbanyak konten dalam bahasa Inggris. Konten yang dimaksud di sini yaitu konten sosial media, bisa TikTok, Instagram, atau bahkan YouTube. Nah, kalau yang kita tonton semua dalam bahasa Inggris, itu akan meningkatkan secara tidak sadar atau secara bawah sadar, itu meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Inggris, terutama listening. Nah, aspek listening ini akan meningkat dengan cepat kalau kita mendengarkan konten-konten yang berbau bahasa Inggris. Tapi bukan berarti konten ini harus konten yang serius, enggak. Bisa dalam bentuk komedi, entertainment, apapun itu selama dia dalam bahasa Inggris. Dan harus kita nikmati walaupun di awal-awal kita nggak paham ini maksudnya apa. Nggak apa-apa. Itu merupakan sebuah proses bagaimana kita meningkatin kemampuan kita. Yang keempat adalah teknologi. Gunakan teknologi. Ini penting. Karena apa? Kita bisa fleksibel belajar bahasa Inggrisnya. Nggak harus di satu tempat, nggak harus sesuai dengan buku, nggak harus membawa buku. Kalau teknologi kita bisa pakai dimanapun. Tapi saya ada saran, gunakan aplikasi yang tepat. Contoh, kita gunakan aplikasi Elsa. Elsa ini cukup baik karena apa? Kita melatih pronunciation kita dan speaking kita juga di awal-awal. Dan cukup gratis dan cukup membantu kita. Boleh dicek bagaimana penggunaannya dan itu sangat membantu. Itu bisa meningkatkan skill kita dalam berbicara, aspek speaking. Ketika belajar bahasa Inggris dan dia baru pemula untuk belajar bahasa Inggris, yaitu adalah dengan mengubah default sistem bahasa dari semua devices yang dia punya menjadi bahasa Inggris. Ini jarang karena kebanyakan orang yang belum bisa atau tidak terlalu jago bahasa Inggris, HP-nya atau laptopnya, PC-nya, semua itu, bahkan tabletnya masih dalam default bahasa Indonesia. Ini tidak salah, tapi kurang membantu. Untuk membantu kita lebih paham, lebih lancar dalam bahasa Inggris, coba ubah default bahasanya itu menjadi bahasa Inggris, sehingga apapun yang kita lakukan, kita scroll, typing, apapun typing semua itu nanti dalam bahasa Inggris dan itu cukup membantu. Yang kelima adalah berpikir seperti robot. Yang dimaksud robot di sini bukan berarti kita menjadi robot, enggak, tapi kita berpikir bahwa di dalam tubuh kita, di balik tubuh kita, kalau kita ngelihat sebagai seorang robot itu ada switcher biasanya. Nah, switcher ini tuh bisa kita gunakan untuk mengubah mindset kita. Nah, mindset yang dimaksud di sini ada dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, switcher ini juga menentukan bahasa apa yang digunakan oleh sebuah robot ini. Bisa switcher bahasa Inggris, switcher bahasa Indonesia. Ketika diubah, misalnya dalam default bahasa Indonesia, kita ubah ke bahasa Inggris, otomatis mindset di dalam pikiran kita
kita ketika bicara, mendengarkan, ngobrol atau apapun dalam bahasa Inggris ketika diubah switchernya menjadi bahasa Inggris. Nah, ini cukup membantu dan akhirnya kita terbiasa dengan bahasa Inggris itu. Nah, itu tadi tipsnya bagaimana kita belajar bahasa Inggris dari yang paling dasar untuk pemula sebelum masuk ke advance, sebelum kita ngambil kelas online, sebelum kita mengambil kelas offline, atau kita sebelum join apapun, nonton apapun. 5 tips tadi bisa membantu untuk kita melangkah ke depannya untuk belajar bahasa Inggris lebih jago. Oke, I'll see you again in the next video.